Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ma'asyar al-asatidah al-ajillah wal ustadzat al-karimat, berkhusus madrasah Ustaz Binan wal Ustaz Lutfi, akhwani ayyuhal aba wal ummahat, hafizakumullah wa man ta'ala bi hayatikum syarifah. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. Dan kita katakan tempat ini bukanlah tempat kami, tempat ini bukanlah tempat Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Khalid, bukannya tempat Al-Habib Abdullah Fahmi Al-Attas atau Al-Habib Abdullah bin Hud Al-Attas, bukan. Tapi mereka semua adalah mengabdi. Mereka semua di sini adalah orang-orang yang meneruskan perjuangan para leluhur, yang memperjuangkan mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini adalah lembaga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini mengabdi, berjuang mengikuti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik anak-anak yang insyaallah akan menjadi penerus, mendidik anak-anak yang akan menjadi fondasi di masa yang akan datang, anak-anak yang melahirkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang cinta kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang cinta dan hormat kepada mereka para guru. Jadi ini adalah pendidikan yang paling terpenting untuk kita di zaman sekarang, di masa sekarang ini, yang dimana kami bekerja sama dengan para guru dan khususnya juga kepada orang tua murid, para wali murid, khususnya buat para ummahat, untuk para ibu-ibu yang dimana pada hari ini, di tahun-tahun ini, di tahun masa yang akan datang, peranan terpenting di rumah, di keluarga adalah seorang ibu. Yang saya katakan memang kalau kepala keluarga adalah seorang ayah, tetapi yang inti di dalam menghidupi kehidupan keluarga, di dalam pendidikan yang pertama kali adalah para ummahat, jadi seorang ibu. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama, likulli rajulin 'azim wa ra'ahu imra'atan 'azimah. Setiap di situ ada orang besar, setiap di situ ada orang hebat, setiap di situ ada orang yang berhasil, setiap di situ ada Rasulullah, setiap di situ ada para sahabat Nabi Muhammad, setiap di situ ada mereka para muhaditsin, para mufassirin, para pejuang, para mujahidin yang membuka Palestina, yang membuka Konstantinia, yang membuka Konstantinopel, yang membuka benua India, segala seluruh di dunia berkat orang-orang Islam. Ternyata di belakangnya ada seorang wanita yang mendukung mereka para suami, yang mendukung anak-anaknya menjadi para pejuang, menjadi para ulama. Jadi, dan kemudian juga maka dari itu al-um madrasatul ula, seorang ibu adalah pendidikan anak yang pertama kali, pendidikan yang pertama kali bagi untuk seorang anak. Makanya di sini pengajian alhamdulillah di Pekalongan, saya bangga dengan Pekalongan. Di Pekalongan saya lihat yang banyak antusias pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu, saya lihat kemarin dengan kedatangan Hubabah Nur Zawjal Habib Umar bin Hafid Umar Salim, Masya Allah, tabarakallah, undangan 2000 ternyata bulat sampai melebihi 5.000, bahkan sampai 10.000 orang. Orang-orang sudah menanti dengan hausnya pendidikan, pelajaran, penyampaian ilmu. Dan kemudian kita lihat dari Aisyah dulu sampai keluar, kemudian Masjid Nur, Maulid, tempat dimanapun Maulid, Masya Allah, tabarakallah, full, lebih banyak. Jadi menunjukkan insya Allah ke depan anak-anak bangsa, anak-anak kota Pekalongan akan lebih baik lagi. Lebih afdal melihat daripada ummahat, mereka adalah orang-orang yang gemar mengaji, yang gemar belajar. Cuman bapak-bapaknya senangnya ya ada macam-macam sudah. Yang bapak-bapaknya senang majelis, saya lihat kebanyakan. Kalau ada hadir pengajian cuma sedikit, nggak banyak, kecuali memang para ustaz-ustaz yang memang punya hikmah. Tentunya ini ada Ustaz Rahmat, di mana saya ada pengajian beliau hadir. Masya Allah, Hayatus Sahabah, Ihya, dimanapun ada pengajian beliau selalu hadir. Jadi memang saya melihat bukan di sini aja, dimanapun tempat.
Kalau di Jakarta saya melihat kebanyakan yang golongan orang laki-laki yang full. Yang bapak-bapak, para habaib, para ulama, mereka semuanya di mana tempat ada majelis taklim. Di setiap gang, setiap musola, setiap masjid, setiap itu berlomba-lomba dengan maulidnya, dengan majelisnya, dengan zikirnya, dengan majelis taklimnya. Setiap majelis taklim full. Bahkan mereka belajar kitab, mengaji kitab. Di sini kami baca kitab di Masjid Wakaf terak-terakan sampai bertahun-tahun, yang hadir cuma segelintir. Subhanallah, padahal semua metode sudah kita berikan, cara, kecuali di Masjid Jami. Di Masjid Jami, subhanallah, ternyata memang karena masjidnya besar, mikrofonnya bagus, sampai subhanallah antusias banyak yang hadir. Nah, ini pelajaran yang kita berikan kepada para guru-guru dan pemaham. Ini pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang tadi bisa diberikan kepada Anda sendiri, dan kemudian untuk keluarga, kemudian untuk anak-anak, pelajaran untuk masa depan. Apalagi ini pelajaran tentang sholat yang alhamdulillah memang sudah terputus karena kesibukan. Kemudian kemarin di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, Dzulqa'dah haji, kemudian bulan Muharram, sampai sekarang kita mulai kembali di bulan Rabiul Awal, bulan yang barakah, bulan yang penuh dengan kebajikan, bulan yang menyambut seluruh dunia, menyambut akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semalam saya berbicara di Masjid Wakaf. Subhanallah, terinspirasi ini untuk mukadimah. Kenapa kok kita memuliakan Nabi Muhammad? Kenapa kok kita mengagungkan Nabi Muhammad? Bagaimana tidak? Yang memuliakan, yang mengagungkan, yang mencintai, yang menyayangi, yang mengantarkan, yang membawa, yang memberikan kebajikan, kemuliaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad. Yang menceritakan biografi Nabi Muhammad siapa? Para ulama? Tidak. Sebelum para ulama, Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Sekarang ini ada pelajaran baru yang saya ingin sampaikan kepada seluruh para hadirin. Para mufassirin itu menyebutkan Al-Qur'an ada berapa juz? Al-Qur'an ada berapa juz? 30 juz. Al-Qur'an ada 30 juz, 114 surat. Ini 114 surat, kalau bisa ibu-ibu hafal untuk memberikan hafalan kepada anak-anak murid, kepada anak-anak paling tidak dia hafalin 1 minggu. Ayat yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah, yang kedua surat An-Nisa, Al-Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, Al-An'am, Wal-Arab sampai akhir. Itu paling nggak hafal 114. Nah, kemudian setiap kali juz, surat-surat di awal juz paling nggak sudah hafal. Umpamanya juz 4, dan tanalul birra hatta tu'minu bima tuhibbun, halaman berapa? Halaman 62. Ini kan sudah saya berikan metode-metode seperti ini, metode cara menghafal Al-Qur'an yang terbaik. Nah, yang paling terpenting ada berapa ayat? Kesepakatan para ulama 6.666 ayat. Ternyata dari 6.666 ayat ini kita preteli. Setelah kita preteli, di situ Al-Imam, seorang mufassir, saya punya guru yang bernama Dr. Wahbah Zuhairi, seorang doktor, profesor, alim, ulama, seorang mufassir yang mengikuti metodenya ulama-ulama terdahulu. Beliau punya kitab namanya Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ini 15 jilid. Bayangin, tafsir Al-Quran 15 jilid. Kita paling kenal Jalalain 1 jilid. Ya, kitab Jalalain. Ini jangan sampai salah, Jalalain. Kadang-kadang ada orang semuanya bilang salah jalan. Ayo, jangan sampai salah jalan. Jalalain. Kemudian kitab tafsir ini sangat penting sekali. Kisah Munir saya kaji di Masjid Jami. Samping Jalalain saya baca, kemudian saya kaji lagi dengan yang namanya kitab Tafsir Al-Munir. Jadi kalau memang ingin mengikuti tafsir pelajaran Al-Munir di sini, bisa ikut buat bapak-bapak dan ibu-ibu di Masjid Jami setiap hari Selasa, tiap hari Senin malam Selasa ba'dal maghrib. Buat jamaah perempuan ada di pojokan, saya minta tolong jamaah perempuan dibikin sket biar mereka bisa menghadiri majelis taklim biar gak sungkan, gak malu. Ala kulli hal sudah ditempatkan, dipersediakan. Fadhal ahlan salan. Yang paling terpenting, berapa surat, berapa ayat di dalam Al-Quran? 6.666. Jadi ibu-ibu gampang. Di Al-Quran ada 30 juz, 114 surat, 6 ayat. Dari 666 ayat ini, 6.666 ayat ini keterangan tafsir yang kita sampaikan kemarin karena singkat. Ini saya memperincikan untuk mukadimah di dalam pelajaran ini untuk ibu-ibu, paling penting ibu-ibu dan para jamaah, tentang hakikat maulid, tentang pelajaran tentang isi maulid.
tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita memuliakan Nabi Muhammad sampai sebegininya kita memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan di bulan Rabiul Awal, tetapi setiap waktu, setiap saat kita memuliakan Rasulullah. Di Masjid Jami setiap hari baca maulid, setiap surau mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 baca maulid. Terserah, yang maulid Taibah, yang berzanji, yang simtud durar, yang dia ulame, yang syaraful anam, terserah. Semua intinya membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, 6.666, 1000 ayat. Perhatikan, 1000 ayat al-amru, perintah-perintah Allah. Ajib. Di dalam Al-Quran ada 1000 ayat perintah-perintah Allah. Kalau di situ ada perintah Allah, pasti di situ ada perintah Nabi Muhammad. Lihat kedudukan Nabi Muhammad. Ada perintah Allah, ada perintah Nabi. Berapa 1000 ayat? Kalau di situ ada perintah Allah, di situ ada larangan-larangan Allah. An-nahyu yang kedua. An-nahyu, larangan-larangan Allah. Kalau di situ ada larangan-larangan Allah, di situ juga ada larangan-larangan Nabi Muhammad SAW. Baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di situ ada perintah Allah, nanti di situ ada al-wa'du, ada janji-janji Allah. Janji-janji Allah ada 1000 ayat. Sudah berapa? 3.000. Kalau di situ ada janji-janji Allah, pasti di situ ada janji-janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di situ ada larangan, pasti di situ juga ada al-wa'id, ancaman dari Allah. Ancaman Allah, begitu juga ancaman Nabi Muhammad. Ada berapa? Ada 1000 ayat. Sudah berapa? 4.000 ayat. Kemudian 1000 ayat menceritakan tentang mereka para nabi, para rasul, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, mulai dari Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, dan kemudian para anbiya yang lain-lainnya, orang-orang soleh seperti Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidina Luqman, Luqmanul Hakim, dan cerita-cerita orang-orang terdahulu daripada golongan Bani Israel. Ini ternyata kita telusuri, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul, tidak ada mereka di antara para nabi. Karena perhatikan, dulu sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang namanya ulama. Mereka nabi, tidak ada ulama. Mereka adalah nabi. Banyak para nabi, nabi jumlahnya banyak, dan ulama-ulama mereka ini pengikutnya para nabi. Pengikut para nabi itu mereka dari golongan para ulama, cuma namanya bukan ulama, nabi. Tidak ada suatu kaum, tidak ada suatu tempat, tidak ada desa, tidak ada zaman kecuali di situ diutus seorang nabi. Makanya nabi banyak. Kadang-kadang di satu kampung ada 1-2 nabi. Kemudian ada 3 orang nabi, seperti Nabi Allah Musa alaihissalam, ada Nabi Allah Harun. Kemudian Nabi Allah Zakaria, ada anaknya Nabi Allah Yahya. Kemudian ada Nabi Allah Isa. Kemudian di situ ada seorang wanita yang soleha yang disebutkan di dalam Al-Quran, ibunda Sayyidah Isa alaihissalam. Siapa namanya? Sayyidah Maryam. Yang kemudian dari Nabi Allah Ibrahim ada Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak. Kemudian nanti anaknya Nabi Allah Yakub. Dari Nabi Allah Yakub anak-anaknya banyak dari golongan para nabi. Di antara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dari golongan orang-orang Yahudi yang dinamakan Yahuda. Tahu Yahuda? Yahuda anaknya Nabi Allah Yakub. Kemudian orang-orang Arab ini tadi namanya Yahuda. Dal. Yahuda. Cuman karena orang-orang Arab ini sulit mengucapkan kalimat dal, diganti menjadi dal. Ustub dal bidal menjadi Yahuda. Makanya setiap keturunan orang-orang Yahuda dikatakan Yahudi. Dan orang-orang Yahudi orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya mereka, beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan diceritakan tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul diutus oleh Allah kecuali mereka beriman kepada Allah, kemudian menyampaikan tabligh, keimanan, dan mereka muslim. Mereka Muslim dengan apa? Islam dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, dan mengenal hakikat Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Subhanallah. Lihat, sampai seperti itu mereka para anbiya, para rasul. Ini 1000 ayat diceritakan mereka para nabi, orang-orang terdahulu. Mereka juga nabi, rasul, menceritakan tentang Nabi Muhammad. Dan kemudian sudah berapa? 5.000. 1000 ayat lagi itu menceritakan tentang Nabi Muhammad. Itu kita baca kitab Asy-Syifa Imam Al-Qadhiyah, sehingga semua ayat bersangkutan dengan Nabi Muhammad. Semua ayat bersangkutan dengan Nabi Muhammad. Ayat 1000 ayat yang sharih, yang jelas-jelas, yang menceritakan tentang Nabi Muhammad itu banyak sekali. Contoh, kita sering membaca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin. Apa itu Yasin? Orang nggak ada yang mengetahui. Yasin huruful muqatta'ah, ya dan sin. Ada apa ya dengan sin?
Allahu a'lam bidzalikal murad. Yang mengetahui Allah, yang mengerti Allah. Tetapi wal Qur'anil Hakim, Allah bersumpah demi Al-Qur'anul Karim. Dan di sini ada muqaranah. Ada ayat, innaka laminal mursalin. Innaka kepada siapa? Engkau ya Nabi Muhammad benar-benar adalah utusan Allah. Ternyata para ulama mengatakan Yasin adalah isim min asma'i Nabi Muhammad. Nama daripada nama Nabi Muhammad. Toha ma'anzal Qur'ana ditashqa. Itu juga untuk Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muzammil untuk Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muddathir untuk Nabi Muhammad. Wadduha untuk Nabi Muhammad. Ayat begitu banyak, bahkan lebih dari 1000 ayat. Kalau ingin menceritakan tentang Nabi Muhammad, ingin berbicara tentang kejujuran, ada pada Nabi Muhammad. Di Al-Quran disebutkan. Ingin berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad, ada di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum min Rasulillah uswatun hasanah. Tentang hatinya Nabi Muhammad, ma zagal basaru wa ma tagha, pandangannya Nabi Muhammad. Maka kadzabal fuadu mar'a, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak pernah berdusta, Rasulullah jujur, Rasulullah baik. Kemudian perangai Nabi Muhammad, kekeluargaan Nabi Muhammad, kepemimpinan Nabi Muhammad, bagaimana urusan bersama keluarga tentang Nabi Muhammad, bagaimana urusan Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah, bagaimana semuanya dalam kehidupan ada di dalam Al-Quran. Kesempurnaan ada pada Al-Quran. Itu semua mengambil patokan mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikat ikatan cinta kepada Nabi Muhammad. Ikatan cinta kepada Nabi Muhammad, bukan kepala, Bu. Ya, cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kita diikat sama Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad. Itu lebih dari 1000 ayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menceritakan Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad itu ada di Al-Quran, sampai-sampai para sahabat diajarkan bagaimana berakhlak, berbudi pekerti terhadap Nabi Muhammad. Makanya dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, masuk akal setiap zaman dari zaman mereka memuliakan dengan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi disebutkan oleh Ustaz pembaca amal, fahina qaruba awan wa hadzal habib, dan ketika dekat hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahina qaruba wa hadzal habib a'lanatis samawati wal ardu wa man fihinna bitarhib. Langit mengumumkan dan bumi mengumumkan, bahkan 7 lapis bumi, 7 lapis langit itu mengumumkan tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'id. Dan semua para malaikat mengucapkan tahmid, mengucapkan tasbih dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maulid tiba disebutkan fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdada al-kursi haibatan وامتلأت السماوات وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Lihat, para malaikat ketika lahir Nabi Muhammad, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tahlil, tahmid, tasbih, wa takbir untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dajatil malaikat tahlilan wa tamjidan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, kita ada apa? Menyambut sebagaimana mereka para malaikat menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga menyatakan kelahiran Nabi Muhammad sudah dipersiapkan. Dipersiapkan sejak kapan? Sejak Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, sejak Allah belum menciptakan segala-galanya, nur Nabi Muhammad sudah ada, sudah disiapkan. Kemudian disiapkan lagi, diletakkan di mana? Di Nabi Allah Adam alaihissalam, di kening Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya para mufassirin mengatakan semuanya berselawat. Ini udah pelajarannya tentang Nabi Muhammad dulu sudah. Karena di bulan Rabiul Awal ini para ibu-ibu ini beruntung. Ini dapat pelajaran, saya bisa leluasa berbicara. Kalau di Masjid Wakaf, saya cuma 10 menit, 15 menit melihat para jamaah. Ini saya bebas untuk mengungkapkan apa yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama Allah. Ini kalau direkam memang bagus, nanti di-share kepada keluarga, kepada ibu-ibu semua yang hadir. Ini terus terang pelajaran yang kita pelajari banyak, yang saya isi juga waktu di Masjid Raya Bintaro Jaya, di mana-mana pelajaran tentang inti Nabi Muhammad SAW. Dan momen yang paling terpenting ini adalah Fityatul Huda. Antum adalah keluarga kami, himpunan keluarga besar, yaitu Madrasah Salafiyah Fityatul Huda. Dengan berhak saya menyampaikan tentang hakikat Nabi Muhammad SAW. Baik, Allah sudah mempersiapkan nur Nabi Muhammad. Bahkan nur Nabi Muhammad telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Nabi Allah Adam diciptakan.
Dan ketika diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, diletakkan nur di mana? Di keningnya Sayyidina Adam alaihissalam. Makanya fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis aba wastakbar. Semua makhluk Allah, semua para malaikat sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Di dalam riwayat sujudnya ini bukan sujud seperti orang sujud, bukan, tapi sujudul inhina. Sujudul inhina bagaimana? Jadi berdiri kemudian merendahkan badannya seperti orang yang ruku di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Di dalam riwayat mereka sujud secara tidak langsung karena melihat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Allah Adam diturunkan di bumi, baru berpindah kepada Sayyidatuna Hawa. Dari Sayyidatuna Hawa melahirkan siapa? Anaknya seorang nabi. Dan dari seorang nabi terus kepada putrinya juga seorang nabi. Karena dulu syariat Nabi Allah Adam perkawinan, yaitu perkawinan silang. Perkawinan ini syariat Nabi Allah Adam. Jadi setiap nabi ada syariat. Karena di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, jadi manusia masih sedikit, makanya terjadi pernikahan silang seperti Habil dan Qabil dengan saudaranya perempuan yang kembar dikawinkan silang. Dan ini yang terjadi permusuhan, dendam karena perkawinan silang yang tidak disetujui oleh syaitan yang telah mengganggu iblis, yang telah mengganggu Qabil. Ini perkawinan tersebut kemudian terus menerus. Ternyata seorang ulama menghitung, tidak ada dari kakek-kakek Nabi Muhammad, mulai dari Sayyidina Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, sampai kepada Adnan, sampai kepada Nabi Allah Ismail, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, sampai kepada Nabi Allah Nuh, sampai kepada Nabi Allah Adam, dan kemudian daripada jalur ibu, daripada ibundanya mereka dan ibu-ibu yang melahirkan Nabi Muhammad, kemudian yang melahirkan Sayyidah Aminah, yang melahirkan ayahnya Wahab, yang melahirkan ibunya Sayyidina Aminah, itu sampai Sayyidina Adam alaihissalam, tidak ada seorang satu pun yang mereka berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka mukmin wa muslim billah.